Baik, selamat siang semuanya. Berkah dalam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi mengenai bahasa Indonesia mempersatukan bangsa. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bahasa yang menunjukkan karakter. Nah, itu artinya apa? Artinya, bahasa yang dapat menunjukkan jati diri untuk seseorang. Mungkin kebiasaan ini sering kita lihat pada seseorang, pada pola pikirnya, pada kebiasaannya yang dilakukan dirinya sendiri. Demikianlah bahasa dapat mencerminkan hati kita dan juga kepribadian diri kita ataupun kepribadian seseorang. Hari ini kita juga akan membahas tentang sedikit sejarah asal-usul tentang bahasa Indonesia. Apa itu bahasa? Nah, bahasa merupakan unsur utama dalam mengekspresikan identitas suatu bangsa. Tanpa bahasa, mungkin suatu bangsa tidak akan mempunyai identitas yang jelas. Sebagaimana warga negara Indonesia, ada hal juga yang belum kita ketahui. Nah, di Indonesia ini juga terkenal dengan bahasa Melayu. Mungkin kita juga belum pernah mendengar tentang bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu merupakan bahasa pendorong ataupun bahasa penghubung bagi Nusantara. Nah, bahasa Melayu itu juga banyak dipergunakan pada masa itu karena memiliki varian yang sangat luar biasa pada masanya. Dari penjelasan lain, bahasa Melayu mungkin pada kala itu artinya lingua franco atau bahasa pengantar dalam pergaulan antar warga Nusantara. Nah, untuk bahasa Melayu ini juga digunakan dalam perdagangan sebagai pengantar orang asing. Banyak dari bangsa Portugis terutama yang memanfaatkan bahasa Melayu sehingga lebih pesat berkembang pada waktu atau zaman dahulu. Mungkin untuk bahasa Melayu hanya segitu yang bisa saya ceritakan atau saya sampaikan. Sepenuhnya bisa lihat di internet ataupun yang lain. Baik, kita beralih ke selanjutnya. Untuk yang selanjutnya kita beralih ke membahas peresmian nama bahasa Indonesia. Nah, mungkin ini juga menarik. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan. Nah, pada saat itu, para tokoh Indonesia membuat kesepakatan untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kesadaran tersebut memotivasi para pemuda untuk berkumpul membuat ikrar. Nah, untuk ikrarnya itu seperti Sumpah Pemuda yang berbunyi berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, menjunjung tinggi bangsa persatuan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja. Kita beralih ke selanjutnya. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas gerakan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Di sini dapat kita lihat ada beberapa
yang harus kita cermati menurut tokoh-tokoh ahli. Yang pertama menurut Budi Utomo. Pada tahun 1908, Budi Utomo merupakan organisasi sosial politik nasional yang pertama berdiri. Dalam organisasi ini banyak kaum pelajar menyalurkan dan berkumpul aspirasi politiknya. Untuk yang kedua, dapat kita lihat dalam balai pustaka. Dalam balai pustaka itu mungkin banyak menciptakan majalah dan juga buku-buku pada zaman dulu yang dapat kita pelajari sekarang. Nah, untuk yang ketiga, Sumpah Pemuda tadi sudah sedikit saya jelaskan. Dan yang terakhir, Serikat Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna untuk semuanya, dan juga semoga ada hal yang bisa dipelajari dari apa yang saya bicarakan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semua. See you next time. Selamat siang, berkah dalam. Tuhan memberkati.